なんだ夢か。かっこいい。Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1038, yang mana tentu saja tidak lain dan tidak bukannya ini bicara soal bayangan Shinigami yang ditemui oleh Zoro. Tapi satu hal yang kita bicarakan di sini adalah perkataan Chopper ya. Walaupun sejatinya kita harus menunggu versi daripada manga plusnya, tapi kita sudah mendapatkan gambarannya, ya mau dari versi yang lain atau versi yang manapun, sepakat mengatakan bahwasannya efek terbesar yang dibicarakan oleh Chopper itu tentang efek daripada obat kuat yang diminum oleh Zoro. Tubuh Zoro yang awalnya sudah tidak bisa bergerak ditambah 2 kali lagi kerusakannya. Chopper mengatakan, "Zoro, kuharap kau jangan mati." Jadi yang menjadi topik utama pada perkataan atau pada chapter kali ini, di mana Zoro berada itu tak bisa bergerak, dan soal efek lanjutan daripada obat itu. Dan ya, kita melihat Zoro pun tidak bisa bergerak di panel berikutnya. So pastinya Chopper tidak pernah mengatakan atau membicarakan soal Shinigami itu. Jadi dari poin itu kita bisa menangkap sekali dan juga melakukan suatu perdugaan bahwasannya Shinigami itu adalah, pertama, hanyalah visualisasi semata. Ya, menurut Chopper, tubuh Zoro yang dasarnya sudah rusak akibat pertarungan dengan 2 Yonko dipaksakan dengan obat kuat itu akan menimbulkan efek 2 kali kerusakannya. Singkatnya, tubuh Zoro akan super duper kelelahan daripada yang sebelumnya. Nah, berkaca daripada chapter 1036, menurut Mimin yang entah-entah juga ini ya, di panel Zoro ini sebenarnya Oda Sensei sedang mengekspresikan dirinya sendiri. Seorang mangaka yang kerja bagaikan kuda, bahkan diketahui jam tidur Oda Sensei pun macam kuda. Ya, perlu diketahui Oda Sensei hanya memiliki jam tidur dalam waktu kerjanya hanya 3 jam saja per harinya. Dan kalian tahu, kuda tidurnya itu ya 2,9 jam. Ya, hitung aja lah 3 jam. Jadi kalian yang tidurnya cuma 3 jam saja dan dituntut akan sesuatu hal, layak disebut deril bekerja bagaikan kuda. Singkatnya, Oda Sensei ya sejatinya telah memaksakan tubuh manusianya 2 kali lipat daripada yang seharusnya. Dan Mimin rasa Oda Sensei pernah mengalami fenomena itu. Yap, dalam dunia medis ada satu kondisi di mana tubuh tak bisa bergerak, akan tetapi kita sadar akan hal itu. Ya, kita menyebutnya ketindihan setan atau makhluk halus. Sebenarnya fenomena ini dapat dijelaskan dengan ilmiah, namun karena Mimin malas jelasi soal itu secara panjang lebar, secara singkatnya saja ya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tubuh ketindihan itu. Pertama, kurangnya waktu tidur. Kedua, kelelahan. Mau Anda kurang tidur atau kelelahan ataupun malah keduanya sekaligus ya, sejatinya orang yang tubuhnya mengalami 2 kondisi itu hanya sedikit manusia yang tidur dengan fase yang benar. Ya, tidur itu ya sejatinya butuh proses. Kalian yang tidurnya 5 atau 8 jam sehari dan badan normal-normal aja pasti sangat tahu bahwasannya tidur itu perlahan tapi pasti. Namun yang kelelahan atau bahkan yang kurang tidur itu baru menjam aja ya langsung jelek tidur nyenyak. Dan ya, tubuh akan kaget. Walaupun tak terjadi kepada semua orang, namun beberapa orang mengalami itu, di mana tubuh kaget dan kita mulai sadar tetapi kita tidak bisa bergerak. Mimin pribadi pernah mengalami hal itu, walaupun cuma gelap doang ya, tapi sadar dan tak bisa bergerakkan tubuh, teriak aja susah. Tetapi ada sebagian orang yang pernah mengalami hal itu, tetapi dia sambil melihat sesuatu di depannya, entah itu pocong, makhluk halus dan yang lainnya. Dan Mimin rasa Oda Sensei yang the real bekerja bagaikan kuda, setidaknya Oda Sensei pernah mengalami itu, bahkan sampai melihat sesuatu seperti Shinigami. Dan Oda Sensei pun mengekspresikannya kepada Zoro, yang sejatinya Zoro pun telah bekerja bagaikan kuda pula pada perang Oniga
Onigashima ini. Udahlah melawan dua Yonko, jadi tank pula. Lawan King lagi yang memiliki bounty di atas 1 miliar berry dan kekuatan yang cukup kuat. Dan tentu saja ini adalah segmen analisis. Tentu saja ada poin yang bisa dijadikan patokannya. Lihat pada manga One Piece chapter 1036. Kita melihat ya scene di mana Zoro dan Sanji tergeletak pingsan. Namun jika kita perhatikan jauh lebih dalam, kita bisa melihat suatu perbedaan yang terjadi antara pingsannya Sanji dan juga Zoro. Yap, kalian bisa melihatnya pada ekspresi daripada mereka itu. Sanji pingsan dengan tenang atau dengan antengnya, sementara pingsannya Zoro kita bisa melihat dari raut wajahnya begitu penuh dengan kepanikan. Dan satu-satunya yang bisa ditangkap di sini, Zoro sedang mengalami fenomena ketindihan itu. Singkatnya, Shinigami itu hanyalah ilusi semata karena tubuhnya yang sangat kelelahan atau tidak bisa bergerak. Ya, Zoro sedang ketindihan Perona. Bercanda ya. Ya betul. Wah. Anda夢か。Kedua, Shinigami itu adalah wujud Zanpakuto daripada Zoro. Perwujudan Enma, Yamin itu wujud dari pedang Enma, sang pedang neraka. Ya, entah apapun kalian menyebutnya ya, tetapi Mimin menyebutnya Zanpakuto Zoro. Namun sebenarnya kita sudah membahasnya di spoiler pada waktu itu bahwasannya ini cuman sekedar candaan saja ya. Dan Mimin no comment soal ini, bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tapi kalau bicara soal Zoro bangkit karena hal itu, sebenarnya ada sesuatu titik di hati Mimin yang menginginkan itu terjadi. Soalnya ya, Zoro ini haruslah the real bekerja bagaikan kuda. Karena gini ya, masih ada dua Yonko yang bergentayangan di Onigashima, terutama Big Mom. Dan Mimin sebenarnya agak khawatir dengan Kid dan Torao ya. Soalnya walaupun sudah terkena shock berkali-kali dengan Kirum Nyalau atau awakening daripada buah iblis Nyalau ini, tetap aja ya nenek tua itu bisa tegak kembali. Mungkin mengalahkan Big Mom ya, cuman itu caranya, yaitu melukai Big Mom dari luar. Karena sejatinya itulah plot dari Big Mom yang sudah dibangun sejak Whole Cake. Jadi satu-satunya cara mengalahkan Big Mom ya haruslah menghancurkan plot itu, yaitu melukai Big Mom dari luar secara mutlak, bukan dengan setetes air ke batu, tetapi dengan basoka ke batu. Nah, maka dari itu, oi, Kid, gunakanlah Hosoku no Hakimu atau Haki Rajamu, jangan membazir. Ya, tak baik. Kalian mau tahu seberapa gregetnya Eustace Kid ini ya? Dikonfirmasikan oleh Oda Sensei bahwasannya dia memiliki Haki Raja. Yang ditunjukkan Hosokunya malah punya Zoro yang belum terkonfirmasi. Jika kita mengeluarkan Hosokunya juga, mungkin memanglah Zoro lah jalan keluarnya. Dengan bangkitnya Zoro dari Zanpakuto-nya itu. Karena kalian tahu pada waktu itu ya, untuk pertama kalinya kita melihat seorang Big Mom terintimidasi dengan kuda-kuda dari Zoro. Mungkin chapter kedepannya kita bisa melihat ya Big Mom terintimidasi dengan Kid. Kalau nggak juga, dahlah, matiin, cancel dulu Zoro mau beraksi. Ya, semua ini tergantung kepada Eustace Captain Kid. Atau skenario buruknya, Luffy akan melawan dua Yonko, atau Zoro akan bangkai. Ya, dari dua kemungkinan pertama ini, tetap aja kalau bicara soal yang paling realistis dan berkaca pada chapter 1036, satu-satunya skenario yang terbayangkan oleh Mimin di sini itu hanyalah Oda Sensei yang sedang mencoba mengekspresikan dirinya ya, atau kelelahannya itu yang bekerja bagaikan kuda seperti Zoro demi sesuatu hal. Mantap. Ya, kalau menurut kalian bagaimana?